Halo guys, Hot News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Video kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik di mana hanya Presiden Jokowi yang berani mendobrak hal ini guys. Yaitu tentang harta keluarga cendana di Swiss ini disita guys. Mengambil alih semua aset dan harta cendana untuk mengembalikannya ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan RUU MLA yang sudah disahkan. Oke, kita akan membahas sebuah video yang diunggah oleh channel bernama Politik Nusantara dengan judul thumbnail yang demikian. Tentunya nanti kita akan simak videonya secara lengkap terlebih dahulu bersama teman-teman semua supaya kita tidak gagal paham dan mudah terseret dalam narasi liar, dan juga kita akan lampirkan kevalidan sumber beritanya. Langsung saja kita simak videonya dan mereaction video tersebut. Check it out. Takut miskin hartanya di Swiss disita, Tommy tuding pemilu tak demokratis. Tommy kalah 1,5 T dari negara, pantas dia ingin ganti presiden. Nah kan terbongkar semua. Sejak reformasi di tahun 98 belum ada satu presiden pun yang berani mengusik keluarga cendana. Sehingga ada kekhawatiran kalau keluarga cendana diusik, jaringan mereka akan bergerak dan membuat konflik di beberapa daerah. Selama ini keluarga cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Mereka terus mengembangkan usaha mereka sekaligus mengamankan aset-aset yang mereka kuasai selama masa Orde Baru. Sampai datangnya Jokowi, orang yang tidak mereka sangka-sangka yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Ini giliran cendana yang dihajar habis-habisan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Mereka ini benar-benar merasakan kepedihan yang sangat mendalam di rezim Jokowi ini. Dan itulah kenapa mereka terus berusaha keras menentang pemerintahan saat ini. Memang lucu dagelan politik di negeri ini saat gerombolan antek cendana sibuk dengan isu PKI dan penolakan RUU HIP. Pemerintah diam-diam mengesahkan RUU MLA. Ini adalah perjanjian tingkat tinggi untuk menyita aset hasil korupsi di Swiss. Seakan kehabisan isu putra mahkota cendana yang kini memimpin parpol turun gunung sendiri berkoar soal demokrasi. Pasti sang putra cendana yang terbiasa hidup mewah dan bergelimang harta tak akan habis bisa tidur tenang dengan kebijakan pemerintah. Sayangnya harta melimpah saja tak cukup untuk bertarung di arena politik. Anak Orde Baru sudah kehilangan koneksi di tingkat elit, sedang otak mereka tak secerdik bapaknya. Akibatnya isu lama seperti antek asing, komunis hingga PKI terus dimainkan. Bahkan kembali mengungkit hasil pemilu 2019. Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa dengan Tommy Soeharto menilai bahwa pemilu 2019 memprihatinkan dan tidak demokratis. Ia mencontohkan banyak petugas penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia dalam mengawal pesta demokrasi tersebut. Hal ini dikatakan Tommy saat membuka rapat pleno Partai Berkarya. Ia mengatakan, kita juga ketahui pemilu 2019 sangat-sangat tidak demokratis karena memang kita mengetahui ada 600 orang penyelenggara meninggal tapi dianggap binatang, tidak ada proses hukum sama sekali, kata Tommy. Tommy pun mengatakan sebagian petugas penyelenggara pemilu yang punya tugas menghitung jumlah suara tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan masih kata Tommy, sengketa pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2 tak bisa mengatasi hal tersebut hingga tahap Mahkamah Konstitusi. Atas keadaan tersebut, Tommy mengatakan kader-kader harus menerima fakta tersebut dan berbenah agar punya kesiapan yang matang dalam pemilu berikutnya. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak, memang sepertinya keluarga cendana ini panik seakan-akan ingin mengamankan semua hartanya ya guys ya, dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah ini dengan RUU MLA yang bisa menyita semua hasil korupsi meskipun ada di Swiss ya guys ya. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, yaitu tentang dugaan hasil korupsi keluarga cendana yang ada di Swiss ya guys ya. Ini memang bukan isapan jempol belaka karena sudah beberapa kali kita berganti presiden, namun hanya Pak Presiden Jokowi kali ini yang berani mengambil keputusan tegas. Dan saya akan coba cek kevalidan sumber beritanya. Berita tersebut juga ditulis oleh sebuah media online yaitu Sewot ya guys ya. Dimana di dalam judul narasinya berbunyi demikian. Takut miskin hartanya di Swiss disita, Tommy
tuding pemilu 2019 tak demokratis, bahkan mengungkit kembali kejadian-kejadian yang menurut dia, si Tommy ini, pemilu 2019 ini tidak demokratis guys. Ini akan saya bacakan beberapa penggal artikel yang ditulis oleh Sewot. Dan ini adalah foto RUU Perjanjian MLA RI Swiss disetujui ya guys ya. Ini fotonya guys. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui. Dan ini akan saya bacakan beberapa penggal artikel ya. Memang lucu dagelan politik di negeri ini saat gerombolan antek cendana sibuk dengan isu PKI dan penolakan RUU HIP, pemerintah diam-diam mengesahkan RUU MLA. Ini adalah perjanjian tingkat tinggi untuk menyita aset hasil korupsi di Swiss. Seakan kehabisan isu, putra mahkota cendana yang kini memimpin parpol turun gunung sendiri berkoar soal demokrasi. Ya, oke guys, itu tadi pembahasan beritanya. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita tersebut. Dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita secara lengkap dan mencermati apa sebenarnya esensi yang ada di dalam video tersebut. Dan kita akan bantu cek sumber kevalitan beritanya agar kita tidak mudah termakan oleh berita hoax. Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.